Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali nih satu aspek komunikasi yang kayaknya sepele tapi ternyata penting banget. Sumber kita dari buku How to Talk to Anyone oleh Lea Lons. Fokusnya spesifik. Kapan sih waktu paling pas buat ngasih pujian biar benar-benar bermakna? Kita akan lihat kutipan soal bedanya pujian tulus sama basa-basi. Dan ada cerita kunci nih soal teknik hashtag 57, Praise with Perfect Timing. Jadi misi kita hari ini ya, bongkar kenapa waktu itu penting banget dalam memuji. Betul sekali. Menarik ya, karena pujian itu kan kuat dampaknya. Tapi ya itu, kalau salah waktu, bisa jadi hambar atau malah kerasa nggak tulus. Buku ini ngasih contoh yang, wah, kena banget soal ini. Oke, mari kita kupas lebih dalam kalau gitu. Jadi, sumber kita ini merujuk ke bagian 6 di buku itu ya, yang ngebedain pujian asli sama sanjungan. Teknik hashtag 57, Praise with Perfect Timing, ini jadi inti kita. Walaupun data lengkapnya nggak ada di kutipan kita, ada satu cerita pribadi penulisnya yang jelasin banget kenapa waktu itu penting. Dimulai pas penulisnya mau pidato di depan Rotary Club. Nah, ini, bisa dibayangin kan tekanannya gimana? Penulisnya cerita dia gugup banget, merasa diliatin semua orang selama, 30 menit pidato itu. Lumayan tegang lah. Terus pas sudah selesai, pasti lega campur deg-degan gitu ya. Dia balik duduk di sebelah teman sekamarnya, Christine. Pastinya dia ngarep banget dapat umpan balik atau pujian gitu kan, atas usahanya tadi. Dan disinilah momen kuncinya ya. Bukannya dapat komentar soal pidatonya, yang ditunggu-tunggu itu, si Christine ini malah nyeletuk santai. Tahu nggak, dessert ini lumayan enak loh. Cobain deh. Coba bayangin gimana rasanya si penulis waktu itu. Aduh, pujian yang diharapkan, validasi setelah berjuang lawan gugup, nggak datang di saat yang tepat. Iya, ini menarik banget buat dianalisis lebih jauh loh. Kenapa sih respons Christine itu rasanya meleset banget? Secara psikologis nih, kalau kita habis ngelewatin situasi stres atau selesaiin tugas berat, kan ada kebutuhan emosional ya buat diakui, atau minimal direspons lah yang relevan. Komentar soal dessert, ya mungkin maksudnya baik, tapi kan nggak nyambung sama sekali sama kebutuhan emosional penulis saat itu. Kayak, ya misconnection gitu. Tepat sekali. Momen emasnya buat ngasih pengakuan itu kayak huap gitu aja. Penulisnya jelas kecewa, dan ini jadi pelajaran penting. Bukan berarti muji nanti itu nggak boleh ya, tapi kekuatan dan rasa tulusnya itu paling kerasa kalau disampaikan langsung setelah kejadian. Pas emosi penerimanya masih anget gitu, momennya masih hidup, pujian yang telat itu rasanya bisa jadi kayak, basa-basi doang, atau sekedar kepikiran belakangan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini tuh soal sensitivitas penerima pujian terhadap konteks dan waktu. Pujian yang spontan, yang terasa muncul alami gitu sebagai respons langsung, itu biasanya dirasa jauh lebih tulus. Ini menangkap inti dari praise with perfect timing itu tadi. Jadi bukan cuma soal kata-katanya, tapi nunjukin kalau Anda itu beneran perhatiin dan hargain usaha orang lain di momen yang pas. Ini bisa bangun koneksi yang lebih dalam loh. Jadi, apa nih artinya buat Anda dalam interaksi sehari-hari? Kalau Anda lagi pengen apresiasi seseorang, selain mikirin kata-kata yang pas, itu apa? Coba deh pertimbangkan juga kapan momen terbaik buat nyampeinnya. Kira-kira sekarang ini waktu yang pas nggak ya? Biar pujiannya bener-bener ngena di hati. Intinya sih, esensi dari teknik ini ya pengakuan kalau waktu itu perannya penting banget dalam seni memuji. Kayak cerita tadi itu, pujian paling efektif itu ya yang selaras sama kondisi emosi penerimanya. Disampaikan pas momennya masih relevan dan emang lagi dibutuhkan. Ini nunjukin kepekaan dan kepedulian yang tulus. Oke, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh, dalam percakapan Anda berikutnya, lebih jeli lagi amati momen-momen kecil. Kapan ya waktu yang paling pas buat nyelipin pujian tulus? Yang bukan formalitas ya, tapi yang beneran nyentuh. Karena disampaikan pas lagi berarti banget buat orang itu. Gimana caranya Anda bisa melatih kepekaan buat ngenalin kebutuhan akan pengakuan yang mungkin nggak terucap di saat yang tepat itu?